Hari Raya Idul Fitri kerap dijadikan sebagai momen untuk bersilaturahmi dengan saudara dan keluarga tercinta. Hal ini pula yang pastinya dilakukan pasangan selebriti Jenny Cortez dan Tommy Adrianto. Hari Lebaran tahun ini menjadi momen Lebaran yang sangat dirindukan oleh keduanya setelah adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Jenny Cortez dan Tommy merasa sangat senang lantaran bisa beribadah sekaligus menjalin silaturahmi dengan keluarga besar. Namun di balik kesenangan saat merayakan Hari Raya Lebaran, ada satu hal yang membuat Jenny Cortez meneteskan air mata. Lantas, hal apa yang menyebabkan Jenny Cortez merasa sedih saat Hari Raya Idul Fitri tiba? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Momen mudik adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim saat Hari Raya Lebaran tiba, tak terkecuali bagi Jenny Cortez dan suaminya. Tapi lucunya, momen mudik ala Jenny Cortez sebatas hanya mengunjungi rumah mertuanya yang berada di daerah Tangerang Selatan. Tak hanya mudik Lebaran, keluarga mantan DJ seksi itu juga mempunyai tradisi kumpul dengan seluruh keluarga sang suami. Namun di balik sukacita kumpul bersama keluarga sang suami, Jenny Cortez mengungkap sebuah fakta bahwa dirinya kerap merasa takut dan minder karena image-nya di masa lalu. Namun Jenny Cortez begitu beruntung lantaran sang suami serta keluarganya tak pernah mengungkit masa lalunya sama sekali. Lantas, selain berkumpul, makanan khas apa yang wajib dihidangkan di Hari Raya Lebaran ini? Bikin apa kayak yang mami suka bikin tuh lontong sayur. Sayur. Oh, enak. Soalnya dulu mamanya biasa bikin itu Ya, enak. tapi gak seenak mama aku Ya, sih. kata mamanya. Ya tapi oke lah. Tapi itu kan tetap enak kan, walaupun nggak seenak mama, tapi tetap enak kan. tetap enak. Kalau Jenny yang masak buat aku enak kan. Azik. Asiknya. Mudiknya di Pamulang. Kalau mudik pulang kampung enggak Paling ya. aku nyekar doang. Aku nyekar ke mama. Tapi setelah lebaran gitu ya. Iya, setelah Lebaran. Soalnya lebaran ini kan juga apa prediksinya jalan macet kan, ramai kan, juga saya baca juga bakal ada ganjil genap, bakal repot lah gitu. Terus orang tua kan juga udah nggak ada juga, jadi rencananya nanti setelah lebaran aja lah. Tapi siapa ya, di keluarga aku juga orang tua kan juga udah nggak ada juga, tinggal kakak aja. Tapi ya kita kompak lah, solid gitu kan. Jadi kalau lebaran itu biasanya ngumpul lah sama kakak-kakakku, sama keluarganya gitu, rutin lah. Biasa banget gitu. Terus kita juga di luar lebaran juga sebulan sekali juga selalu ngumpul. Iya, kumpul. Jenny juga ya sama lah, dekat juga sama kakakku, dekat juga. Baik banget kayak nemuin keluarga baru gitu. Dulu kan kayak waktu sebelum nikah itu kan yang ditakutin Jenny itu kan dengan image Jenny dulu, takutnya kan keluarga aku takutnya nggak terima ini dia. Ternyata kan enggak, ternyata waktu keluarga juga ya welcome lah, moderat Itu lah. salah-salah tahu nih kayaknya sama ya baby ya. Jadi dijodohin, nikahnya pun dijodohin. Kenalin, aku minta kenalin sama mantan manajerku. Dia juga kita telepon Kak Indah ya waktu itu ya. Jadi kita
nikah tuh karena target waktu itu. Tapi nggak tahu ternyata bertahan segitu lama gitu, nikah karena target. Dia jodoh lah. Jodoh. Karena punya anak yang lucu ya. Jago, dia masa jago. Jadi dari sebelum nikah sama setelah nikah aku juga kaget gitu. Di Messenger ini dulu kan sebelum nikah kan kayaknya gimana? Ternyata dia masaknya pintar. Udah jadi cewek belum pas udah nikah? Belum, masih cowboy. Tapi emang ini sih kaget sih gitu kan, ternyata bisa masak, terus ternyata istri yang baik lah. Patuh ya kan. Gitu kan. Cuma agak bodoh dikit kayaknya. Ya plus minus lah. Dulu kan yang di... Aku sering ketipu tuh kenapa yang coba yang? Aku sering ketipu tuh kenapa? Apa yang kamu lihat dari aku? Kenapa? Ini apa? Gerasak gerusuk. Jadi tuh gerasak gerusuk. Kalau pengen apa tuh mesti cepet apa. Terus urusan yang lain belakangan tuh kayak gitu. Jadi kalau ngambil keputusan tuh selalu terburu-buru. Jadi begitu. Nah itu udah nggak bisa dirubah kayaknya tuh. Udah emang bawaannya begitu, paling direm-rem aja. Biar jangan ruginya banyak gitu ya. Saat membicarakan tradisi Lebaran, ada satu momen yang membuat Jenny Cortez merasa sedih hingga meneteskan air mata. Sudah 3 tahun lamanya, Jenny Cortez harus melewati Hari Raya Idul Fitri tanpa seorang ibu. Jenny Cortez mengaku ia sangat rindu masakan yang dihidangkan oleh ibunya saat Hari Raya Idul Fitri. Lantas selain rindu masakan ibu, momen apa saja yang paling dirindukan dan diingat oleh Jenny Cortez kepada ibunda tercintanya? Momen sama mama. Kayak dan kurang ya. Iya. Kalau mama tuh tempatnya tuh ya tempat kayu. Kangen aja sih sama mama. Karena gini, kalau kangennya sama orang yang udah meninggal itu kan kita nggak bisa ketemu. Jadi ketemunya selalu berdoa, ketemu lewat mimpi. Kalau ngomongin mama aku sampai detik ini juga aku nggak berani lihat foto mama itu. Karena saking sayangnya aku sama mama aku, jadi momen lebaran pun pakai ingetan mama, tapi kan selalu kumpul di rumah keluarga suami kan, jadi terhibur. Ya momen sama mamaku, kalau sama mamaku tuh kan kalau lebaran pastinya kita kumpul, terus sungkeman, kangen sama kelucuannya dia, karena mamaku suka ngebayang. Karena orangnya baik sih, pasti lah, masih kangen jadi dia. Kalau aku lucu ya. Kehilangan orang tua tentu memberikan luka yang akan membekas sampai kapanpun. Hal itulah yang dirasakan oleh Jenny Cortez. Bagi Jenny Cortez, ibunya adalah sosok pahlawan bagi hidupnya. Lantas sebelum sang bunda pergi untuk selama-lamanya, adakah permintaan almarhumah yang belum terwujud? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Tiga tahun berlalu, namun bayang-bayang ibunda tercintanya tak lepas dalam benak Jenny Cortez. Kendati demikian, di sisi lain, Jenny Cortez merasa lega lantaran ibunda tercintanya pergi dalam keadaan bahagia. Selama ibundanya hidup, Jenny Cortez telah memberikan banyak hal sehingga tak ada penyesalan yang dirasakannya.
Hanya saja ada satu momen yang membuat Jenny Cortez menangis pilu. Ia sangat sedih lantaran keinginan sang mama untuk melihat cucunya tumbuh besar tidak bisa terwujud. Enggak sih, kayak semuanya udah dikasih ke mama sih. Semasa dia masih hidup, semuanya aku kasih ke mama. Jadi aku merasa udah nggak ada lagi yang Kalau untuk nyenengin mamanya, kalau yang kurang dari Jenny, kalau waktu terus nyenengin mamanya tuh kayaknya udah full dulu. Cuman yang Jenny tuh masih suka ada yang kurang itu karena momen mamanya sama anak kita kan cuma sebentar. Itu ya kadang Jenny tuh kalau ada anak suka pengen mamanya tuh ada sampai ngeliat anak kita bisa itu kayaknya lah gitu, karena mama udah nggak ada waktu Deva. dia 3 bulan. 3 bulan. Itu aja sih. Jadi bagi Jenny mas aduh anak kita kan lucu gitu kan, pasti mama seneng gitu kan Deva. Itu aja yang kurangnya. Sebelum mamaku meninggal, bukan nangis gue. Gak apa-apa. Sebelum mamaku meninggal dia bilang, kan cuci darah ya. Mama pengen ngeliat Zeva sampai umur 2 tahun, sampai dia bisa jalan. Aku bilang, mama bakal sehat kok ngeliat Zeva sampai besar. Tapi dia kayaknya udah feeling. Jadi sampai 3 bulan dia nemenin anakku. Paling aku cuma sedihnya gini, Ima lihat mah, dalam ngomong gitu ya sama anakku, Zeva udah gede, Zeva lucu, pintar, gitu. Pasti mama ngeliat dari surga lah ya, gitu. Paling kalau anakku tanya, nenek di surga ya mama? Iya nenek di surga sayang, gitu. Nenek sayang sama Zeva. Paling itu sih momen yang nggak bisa mamaku pukul sama anakku gitu. Kalau penyesalan tuh nggak ada sama sekali, karena selama hidup aku, selama aku bekerja, semuanya aku kasih buat aku. Ya, kalau nyenengin mama kan udah, terus mamanya pengen Jenny nikah, terus juga udah, mamanya sempat ngeliat lanjutan nikah gitu kan, terus sempat juga ya masih syukur lah mama sempat ngeliat Jenny punya anak gitu kan. Cuma itu aja yang masih kurang, Jenny pengennya masih lebih lama gitu ya, ngeliat cucunya. Ngeliat cucunya lucu. Karena dia sempat bilang, ya Allah anaknya Tommy, nama suamiku Tommy kan ya. Ya Allah anaknya Tommy ternyata lucu banget. Kiranya enggak. Kiranya enggak. Tak ada yang bisa menandingi kedekatan antara ibu dan anak. Jenny Cortez dan almarhumah ibunya pun memiliki ikatan yang sangat dekat, sehingga tidak mudah untuk melupakan segala kenangan yang tercipta selama ini. Jenny mengaku sampai detik ini dirinya tidak berani melihat foto mendiang ibunya karena takut larut dalam kesedihan. Sampai detik ini tuh aku nggak berani lihat foto mama. Kalau ngomongin dia aja tuh kayak langsung, aduh kayaknya hati aku langsung kayak ada yang lepas gitu. Gimana gitu ya kalau, karena dia deket banget sama aku, deket banget sama aku. Walaupun kita suka berantem dulu, mama bilang gini, kamu tinggal bareng sama mama aja di rumah Bekasi kan. Tapi waktu itu aku di rumah Pamulang sama suamiku. Tapi pas mama udah nggak ada, malah kita di rumah Bekasi. Itu yang kadang aku suka nyesal saat dia sakit. Harusnya momen itu tuh kita di Bekasi. Gitu sih. Tapi kalau yang lainnya mah nggak. Aku ngerasa udah bahagiain dia. Dia pun nggak pernah dia ngerasa gak bahagia, semuanya udah dipenuhi. Sampai aku akhirnya tadinya nggak mau merit kan, nanti meritnya masih lama, tapi karena mama maksa udah cepet nikah, mungkin dia udah feeling pergi, akhirnya nikah gitu. Nikahnya juga
dijodohin. Bukan dijodoh. Ya kan, nikahnya mau berwaktu. Kejar deadline. Asal-asal jadinya. Ya salah-salah. Tapi nggak ketipu yang ini. Nggak ketipu. Karena aku mikir gini, kalau ketipu pun ya udah cerai aja gitu kan. Tapi enggak, ternyata ini baik. Di balik kesedihan yang dirasakan saat terkenang sosok almarhumah ibunya, kehidupan Jenny Cortez mengalami banyak perubahan setelah dirinya memiliki seorang anak. Lantas, perubahan seperti apa yang paling terlihat dari Jenny Cortez? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Ruberti. Jangan lupa ya saksikan Cuap-Cuap di YouTube channelnya MOP Channel. Pribadi Jenny Cortez yang suka dengan petualangan serta terlihat tomboy kini sudah berubah. Perubahan itu terjadi secara perlahan yang disadari betul oleh suaminya Tommy Adrianto. Diakui Tommy istrinya yang dulu tomboy kini lebih keibuan sejak anak mereka terlahir menatap dunia. Selain lebih keibuan, Jenny kini tak pernah lagi mengenakan pakaian serba terbuka yang memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya. Tapi benarkah Jenny Cortez merasa sangat kesulitan untuk menghilangkan sifat tomboynya? Memang udah karakter seperti itu berarti ya? boy, tapi setelah dia punya anak jadi itu banyak berubah. Jadi lebih apa ya, insting keibuannya itu bukan kita rubah sih, tapi muncul sendiri insting ibuannya. Jadi dulu biasanya itu kan keras sifatnya, galak-galak segala macam. Sekarang dengan punya anak berubah sendiri karena kan saya selalu cerita sama Jenny, kamu kan punya anak ini kan pasti nanti contoh ke siapa? Pasti ke mamanya. Jadi aku bilang kalau misalnya kamu Nggak benar apa ya agak aneh-aneh, nanti anak akan nyontoh ke situ gitu. Karena Jenny sayang sama anak, dia pasti pengen anak juga jadi anak yang baik lah. Nah akhirnya dia juga mungkin jadi dia baik. Karena anak gue tuh ngikutin gue banget, kayak gue dandan, ngikutin dandan. Aku boleh dandan juga Mas gitu. Ya oke, boleh gitu. Centil sih. Kalau centilnya sih kayak bapaknya. Kalau anakku jadi ketuker ya nih. Ketuker. Kalau yang ini mah tomboy. Kalau anakku centil kayak bapaknya, tapi kalau watak kerasnya kayak aku. Watak kerasnya tuh kayak aku gitu. Nggak bisa dikerasin, nggak bisa dimarahin. Dulu kamu keras, sekarang enggak. Iya dulu aku keras, sekarang enggak. Karena dulu mamanya tuh sempat waktu sebelum nikah manggil saya tuh bilang gitu, sabar-sabar sama Jenny segala macam, karena Jenny nih nggak mau ngalah apa segala macam, keras gitu. Yang ditakutin mamanya dulu malah kita nggak bertahan lama karena sifat Jenny keras banget kan, marah-marah. Tapi enggak kok, jadi pikir people change gitu kan, ternyata enggak gitu. Ternyata nurut, patuh sama suami, patuh apalagi pas udah punya anak. Banyak perubahan lah pas aku punya anak tuh, banyak perubahan banget dari mulai apa ya, cara berpakaian juga. Cara berpakaian, aku sekarang udah mulai malu kalau pakai baju yang terbuka, yang bentuk V gitu, itu aku udah nggak. Dulu mah tapi buka-buka. Kalau bisa nggak pakai. Bisa nggak pakai. Jadi kalau sekarang tuh lebih malu, kalau ada V sedikit aja aku udah kayak, ini makanya kenapa baju-baju yang lama tuh udah aku prelovin semua. Sekarang kalaupun yang seksi yang elegan itu ininya ketutup, tapi ya slim fit body gitu. Pernikahan Jenny Cortez dan Tommy Adrianto selama 6 tahun ini selalu diwarnai oleh kebahagiaan. Meski tidak ada pernikahan yang jalannya selalu mulus-mulus saja, namun Jenny dan sang suami selalu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.
Di usia pernikahan yang menginjak 6 tahun, sang suami berharap bisa memiliki anak kedua. Namun sayang, Jenny Cortez justru merasa bahwa 1 anak saja sudah cukup. Lantas, hal apa yang membuat Jenny Cortez belum mau atau belum siap untuk menambah momongan lagi? Oh, 6 tahun ya? 6 tahun ini selalu lupa dia nih. 6 tahun. Dia lupa. Oh iya, 6 tahun. Oh ya, nah kita umur 4 tahun, 6 tahun. Bulan besok 6 tahun. Bulan besok 6 tahun. Oh berarti si kecil masih 4 tahun? 4 tahun. Gak ada keinginan nambah? Belum, karena anakku aktif banget. Aktifnya super aktif. Kalau yang jaga 1 orang tuh nggak bisa. Jadi aku jaga berdua, aku sama mbaknya. Jadi kalau aku capek, mbaknya yang jaga gitu. Karena papanya aja nggak kuat kalau mau jagain anaknya. Harian nggak kuat, bener kuat. Karena anaknya aktif banget. Nanti sih kalau dia sih pengennya anaknya 2. Kalau aku sih sebenarnya 1 juga udah cukup gitu kan. Dia pengennya anaknya 2. Mungkin nantilah kalau Zepa udah TK, kalau nggak SD. Hidup memang penuh warna. Di balik kesedihan yang dirasakan karena masih terkenang sosok almarhumah ibunya, Jenny Cortez juga sangat berbahagia menjalani kehidupan rumah tangganya. Semoga saja Jenny Cortez terus dilimpahi kebahagiaan, agar almarhumah ibunya juga bisa merasakan kebahagiaan dari surga. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.